Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya sehat-sehat, segar-segar nggih Bapak Ibu sedaya. Alhamdulillah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Hewan Agung Ludiro dari selaku salah satu pimpinan di jajaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Kemudian yang saya hormati pula teman-teman dari Welfare Matters ya, Animal Welfare Matters, kemudian Animals Friend dari Jogja ya, oke. Ibu Sumiarse, kemudian teman-teman ASPI, semuanya saja yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan tentunya yang saya banggakan para peternak itik di sekitar wilayah DIY. Kita tepuk tangan dulu. Saya beberapa kali diundang pada pertemuan dengan peternak itik, mulai dari daerah Indramayu, Brebes, Tegal, karena saya Purwokerto jadi arahnya ke sana. Tapi ini luar biasa, karena yang hadir penuh ini ruangan ini, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Oke, jadi ini kebanggaan dan pengalaman saya yang luar biasa. Menjelang rambut saya yang sudah putih semua ini, saya masih diberi kesempatan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya. Saya sangat bersyukur. Pekerjaan sehari-hari saya mengajar Bapak Ibu, saya mengajar di Fakultas Peternakan Unsud. Tapi kalau saya menghadapi peternak itu kebalikannya. Saya justru ingin belajar dari Bapak Ibu sekalian. Ya, karena memang ada hal-hal yang di bangku sekolah itu enggak ada, tapi di lapangan itu banyak. Dan itu tantangan tersendiri. Jadi monggolah kita sharing saja, nggih. Kita sharing apa yang saya tahu saya sampaikan. Nanti kalau ada kekurangannya ya saya diberitahu. Pak Imam niku klentu niku terus niku teori ini salah. Mboten usah ragu-ragu ngendika ngaten, nggih. Nanti kita sama-sama belajar, karena prinsipnya manusia belajar tidak pernah ada akhir. Baik, untuk kesempatan pada pagi hari ini saya oleh teman-teman ASPI diminta untuk menyampaikan topik tentang pentingnya akses air untuk itik petelur dan prospek pemasaran telur itik. Dua topik yang agak berbeda jauh dan waktunya tidak banyak, jadi nanti ya sekilas-sekilas saja ya. Pentingnya akses air, ya jelas harus ada air. Kalau nggak minum gimana? Tapi yang dimaksud akses air di sini bukan untuk minum saja, tapi juga untuk berenang. Jadi yang dimaksud akses air di sini adalah akses air di mana itik memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk bisa berenang. Nanti kita melihat. Dan ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung, ini isu yang masih menjadi perdebatan dan sangat sensitif. Karena kalau kita berbicara tentang kesejahteraan hewan, nanti bisa dibenturkan dengan masalah produksi, masalah ekonomi, dan lain-lain. Tapi monggolah kita kupas secara ilmiah saja, semampu kita bareng-bareng pada pagi hari ini. Next please. Sebagai pendahuluan, ini sudah menjadi kodratnya Gusti Allah, bahwa itik itu unggas air. Unggas air tidak bisa dirubah, tidak bisa dibohongi, tidak bisa dihindari. Bahwa itik adalah unggas air yang hidupnya berhubungan erat dengan air. Ya, baik untuk mencari pakan dan untuk aktivitas yang lain seperti berenang, ya, kemudian bereproduksi. Karena unggas air ini agak beda, dia lebih senang berada di air termasuk dalam melakukan proses reproduksi. Nanti kita akan melihat bagaimana dampak adanya air ini terhadap fertilitas telur misalnya. Ternyata itu juga ada perbedaan.
Nggih. Nah, di samping itu itik hidup ini berkoloni. Ini berbeda dengan ayam misalnya. Jadi itik cenderung hidupnya berkoloni. Berkoloni itu berkelompok. Dia senang hidupnya bareng-bareng dengan teman-temannya. Ngalor-ngalor, ngidul-ngidul, rombongan, tidak sendiri-sendiri. Jadi jangan heran kalau ada itik 5 ke sana, ada yang 1 ke sini itu nyeleneh. Dan itu jarang kita jumpai. Biasanya mereka akan selalu bersama-sama. Ini sudah menjadi sifat alami dari itik itu sendiri. Sifat kebakaan yang kita tidak bisa mengubah sampai saat ini. Jadi nomor 1, dia hidupnya dekat dengan air, dan yang kedua hidupnya berkoloni. Ya, ini persepsi dasar supaya nanti ke depan kita bisa bicara dengan persepsi yang sama. Lanjut. Ini saya mohon maaf, ini saya ceritakan sekilas sedikit saja. Ini saya yakin bapak-bapak sudah hafal semua, bahkan sudah praktek. Tapi ini saya singgung sedikit supaya nanti ketika kita membicarakan tentang kesejahteraan hewan, kita bisa memiliki gambaran. Kira-kira peternakan yang baik dari aspek produksi apa, dari kesejahteraan hewan apa. Nanti kita bisa melihat. Cara yang pertama adalah cara gembala. Ini yang tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Agung. Ini berpindah-pindah mengikuti panenan padi di Angon. Ini cara yang tradisional. Ini tidak semua saya ceritakan karena di luar Jawa masih ada cara yang lain lagi. Ini yang sering kita lihat saja. Pertama, gembala mengikuti panenan padi, free range, jadi bebas. Itik itu bebas, mau makan, mau renang, mau diem, itu benar-benar dibebaskan, free. Ya. Namun ternyata ini banyak menghadapi tantangan sekarang ini. Lahan sawah tempat angonnya semakin sedikit, nggih mboten. Sawahnya jadi jalan tol, jadi kampus, jadi gedung, sawahnya tambah sedikit, semakin sempit. Kemudian perubahan iklim, ini yang sering kita lupa, ya. Kita itu sekarang menghadapi fenomena dunia yang luar biasa, yang tidak terbendung, yang bahkan disebutkan oleh para ahli dampaknya lebih berat dibandingkan COVID-19. Apa itu? Perubahan iklim. Ya, tiba-tiba hujan, habis hujan sebentar panas, hujan lagi terus, banjir, longsor di mana-mana. Nah, ini ternyata juga terdapat pada itik. Ya, dengan kondisi yang panas luar biasa, itik menderita. Kemudian sawahnya banjir, tidak bisa makan. Ya, itu terjadi, dulu pun juga terjadi, tapi tidak separah seperti sekarang ini. Kemudian problem sosial, sekarang tidak ada anak-anak punya cita-cita jadi tukang angon bebek, nggih mboten. Cita-cita mau pole dadi angon bebek, mboten wonten. Mesti jadi dokter, pilot, Pak dosen, mboten wonten. Nggih, jadi seperti itu. Next. Nah, ini kemudian karena itu orang mulai beralih ini dikurung sajalah, biar nggak usah gembala kemana-mana, diberi pagar, karena diberi pagar itik nggak bisa kemana-mana. Akibatnya seluruh pakan kebutuhan itik harus disediakan oleh peternak. Barangkali ini yang Bapak banyak praktekkan ini. Ini ternyata ada 2, sistem basah dan sistem kering. Ini yang gambar yang kiri, ini kecil ya, ini yang sistem kering. Ini ada kolam tapi hanya untuk air minum. Hanya untuk air minum ini. Itik tidak bisa berenang. Bahkan yang kiri atas itu tidak pakai kolam, pakai ember, pakai baskom. Ya. Pada daerah-daerah tertentu ini itik menderita stres panas. Ya. Apalagi kalau panjenengan bersani itu yang gambar kiri atas tidak ada pohon sama sekali. Kalau jam 2, jam 3 itu itik pengen berteduh nggak bisa, ya mereka kepanasan. Yang kanan itu ada kolam berenang, itik bebas untuk mandi, untuk renang di situ, ya. Kemudian mereka senang sekali ini yang kanan bawah itu banyak itik yang apa ya bahasa Jawanya, didis apa nggih? Didis nggih. Didis itu adalah indikator bahwa itiknya itu nyaman. Nggih.
kadang-kadang kita salah. Oh, didis akeh kutune. Bukan. Memang dia membersihkan kutu, membersihkan bulu, tapi itu adalah indikator bahwa itiknya nyaman. Karena dheweke adem, mboten kepanasan, berenang bebas ya, punya akses yang bebas. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini kandang baterai, ini lebih baru lagi. Ketika tahun 80-an itu dimulai orang memelihara itik secara terkurung. Itu tahun 80-an. Sebelumnya lebih banyak digembalakan. Kemudian yang baterai itu itik dipelihara secara individual dalam kandang baterai. Ada yang satu sangkar itu isinya 1 ekor, ada yang 2 ekor, tapi kebanyakan 1 ekor. Nah di sini itik tidak bisa kemana-mana, dia hanya dikurung di situ, ya. Kemudian dalam banyak hal, mungkin karena kandangnya yang tidak kurang bagus atau bagaimana ukurannya, bahannya, itik bisa luka, dan dia tidak bisa berkoloni dengan sesamanya. Ini yang menjadi perhatian kita sebenarnya, ya. Karena dia secara alami hidupnya senangnya berkoloni, tiba-tiba dipisah harus sendirian, nggak bisa ke mana-mana. Sebentar mas, masih. Nah, yang kanan bawah ini saya ambil dari salah seorang peternak di Tegal. Itu menggunakan kandang baterai, tapi di bawahnya itu bukan kolam ini, bukan kolam. Ya, sebaiknya memang kolam, tapi ini bukan kolam. Apa yang terjadi? Tanahnya becek, bau, lalat di mana-mana. Yang dikhawatirkan ini kalau dekat dengan sumur, okay. Akhirnya peternak di Tegal tidak lagi menggunakan kandang baterai seperti itu, ya. Jadi itu prinsip beberapa saja cara pemeliharaan itik. Silakan. Nah, setelah kita punya gambaran yang sama tentang pemeliharaan itik, kita singgung sedikit mengenai kesejahteraan hewan. Apa itu kesejahteraan hewan? Apakah itu animal welfare? Ya, ini sensitif, debatable, dan di negara-negara maju ini sudah mulai diperhatikan. Barangkali di Indonesia belum terlalu diperhatikan. Ya, nah mari kita bersama-sama mencoba mempelajari ini, prinsip-prinsipnya saja. Animal welfare adalah konsep yang menekankan pada perlakuan baik terhadap hewan, ya, perlakuan baik terhadap hewan agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berproduksi tanpa mengalami penderitaan yang tidak perlu. Itu konsepnya seperti itu, ya. Jadi kalau di manusia itu ada peri kemanusiaan, ini bebek juga ada ya, peri perbebean apa namanya. Ya. Nah, prinsipnya itu ada 5. Prinsipnya ada 5. Ini juga bukan orang Indonesia yang bikin prinsip 5 ini, saya hanya nyontek saja. Ya, bukan orang Indonesia, ini ahli-ahli dari Inggris, dari Eropa ini yang merumuskan ini. Prinsip animal welfare itu ada 5, 5 freedom, 5 kebebasan. Yang pertama, bebas dari kelaparan dan malnutrisi. Nanti ada ahlinya, Dr. Sri Suniarsih nanti akan menjelaskan ini. Saya nggak berani matur banyak tentang ini, kalau nanti salah saya malah didukani. Ya, ahlinya saja yang ngendika. Kemudian yang 2, bebas dari cekaman panas, bebas dari stres panas. Bapak Ibu sekalian, apalagi kita hidup di Indonesia, negara tropis, ya. Suhu di Jogja tadi saya informasi dari Mbak Dini itu mengatakan kadang-kadang sampai 34 derajat Celcius. Ya, luar biasa panasnya. Ya, sementara itik tidak bisa hidup dengan sembarang suhu, itu nggak bisa. Dia idealnya berapa? 28, 30 itu sudah kepanasan. Buktinya apa? Kepanasan apa tidak? Dia mangap-mangap, terengah-engah, ngos-ngosan bahasa Jawanya. Istilah menggeh-menggeh, istilahnya penting. Itu tanda bahwa dia kepanasan. Ya, dan itu kita sering jumpai
Kita sering jumpai ada ayam, ada itik seperti itu. Ya, itu nggak boleh. Yang ketiga, bebas dari rasa takut. Ini memang psikologis dan kita tidak begitu mudah untuk bisa mengidentifikasi ini. Ya, ini bisa dilihat dari hormonal, dari serum darah dan sebagainya. Tapi dilihat dengan kasat mata memang tidak mudah. Ya, kalau kita tanya juga nggak bisa jawab dia. Pokoknya keweden ya orang bisa jawab. Jawabnya wek-wek, ya. Yang keempat, bebas dari penyakit dan luka. Artinya, itik yang kita pelihara seyogianya harus dalam kondisi yang sehat. Jangan ada yang lecet, bulunya kecantol kandang, ucul dan seterusnya, ya. Itu dihindari. Dan yang kelima, ini yang penting, bahwa itik yang kita pelihara harus memiliki kebebasan untuk bertingkah laku normal sesuai dengan spesiesnya. Ya, kalau itik dia tingkah lakunya apa? Suka berenang, ya mestinya diberi kesempatan untuk berenang. Beda dengan ayam. Pelihara ayam pakai kolam berenang, pakai itik enggak, itu kan kebalik. Mereka tidak bisa mengekspresikan tingkah laku yang normal. Nah, itu. Kemudian kebebasan untuk berkoloni juga ini penting. Mengapa itu hidupnya berkoloni? Karena itik itu salah satu unggas yang mudah mengalami stres. Jadi bapak-bapak tentu pengalaman. Kalau hari ini stres, besok telurnya naik apa turun jumlahnya? Turun drastis. Peternak itik binaan saya di Tegal itu kalau lebaran itu sedih. Karena pasti produksinya rendah karena petasan. Bukan karena orang diurusi peternaknya badan, bukan. Peternaknya nggak kemana-mana, tetap ngurusi itik. Tapi tetanggane ngurupi petasan. Apalagi yang apa itu yang di atas itu lab terus itu paginya udah pada stres tuh. Ya seperti itu. Nah kemudian indikatornya apa? Ya jelaslah itu sehat, produktivitasnya ya normal. Kalau dikatakan tinggi nanti kan seberapa tingginya, karena itu berbeda-beda antar bangsa itik. Ya produktivitasnya normal, kondisi fisiologisnya bagus, ini tadi tidak terengah-engah. Kalau kita cek temperatur tubuhnya normal, kemudian fungsi darahnya berjalan dengan baik, indikatornya ada di darah dan sebagainya. Kemudian tingkah laku ternak, tingkah lakunya normal apa tidak. Oke, next please. Nah tadi sekilas secara kita bicarakan cara pemeliharaannya, kemudian tadi konsep-konsep bebas 5 freedom itu untuk kesejahteraan hewan. Mari sekarang kita lihat ini. Yang pertama tadi kita cerita tentang cara gembala. Dari aspek animal welfare ada faktor kritis yang harus kita perhatikan ya pada itik gembala. Apa itu? Yang pertama pakan. Dia makan itu sisa-sisa yang ada di sawah, butir-butir padi, keong dan seterusnya. Ya, ini seringkali itik mengalami kekurangan gizi. Apalagi sekarang semprotnya di sawah pestisida. Apa yang mati cuma wereng? Ya tidak. Cacing, kijeng melu mati. Bahkan sekarang nyari keong susah. Di daerah saya itu, di daerah Banyumas itu nyari keong susah. Apalagi kalau bulan puasa, orang Banyumas itu senang makan keong kalau buka puasa. Jadi sudah kebagian BPE. Ya. Kalau di Jogja mboten nggih. Mboten nggih. Harus dibasmi itu yang keong mas nggih. Iya, keong mas. Betul. Harus dibasmi itu. Semalam itu 1 petak padi bisa habis. Iya. Kemudian cekaman panas, tadi sudah saya ceritakan bagaimana panas, hujan dan seterusnya. Dan yang berikutnya risiko keracunan. Itik gembala itu riskan keracunan. Dan kalau keracunan itu bisa semuanya itu mati. Keracunan apa? Pestisida. Sawah nembe disemprot, tukang angone orang ngerti, bruk di situ, kelenger. Ya kan? Mati semua bisa itu. Bisa juga karena dia
masih kelaparan di sawah, tidak nemu keong, tapi nemunya bangkai kodok misalnya. Bangkai katak yang disikat itu, lapar. Nah itu juga bisa keracunan, menimbulkan penyakit botulismus namanya. Ya, jadi risikonya seperti itu. Kemudian kalau tidak pakai kolam, sekaman panas, tadi sudah saya sebutkan, dikurung, tidak ada kolam, tidak kemana-mana, tidak ada pohon, lebih lah, kasihan, kepanasan. Tingkah lakunya tidak normal karena tidak bisa didis, tidak bisa berenang, ya itu kan jadi mengurangi tingkah laku yang normal. Bagaimana dengan terkurung yang basah ada kolamnya? Sekaman panas tidak. Ya, nanti di tabel berikutnya saya tunjukkan membandingkan tingkah laku itik pada sistem basah dan sistem kering. Nanti kita lihat bersama. Ternyata sekaman panasnya bisa ditekan, tingkah lakunya normal karena dia bebas berenang segala macam. Problem yang penting harus diperhatikan adalah keracunan. Tapi ini bisa dicegah kalau kita rajin membersihkan kolam. Oh ya, sekali lagi yang dimaksud kolam berenang itu adalah kolam apabila itik nyemplung di dalam, kakinya tidak bisa menyentuh dasar kolam. Ya, kalau masih bisa menyentuh dasar berarti bukan kolam berenang. Kemudian yang baterai ini panas, takut, luka, tingkah laku tidak normal ya. Jadi kalau kita lihat di sini nih dari aspek animal welfare yang paling riskan yang mana? Baterai yang terakhir. Okay. Dari aspek animal welfare. Okay. Lanjut. Saya sudah diingatkan waktunya tinggal 5 menit. Pertanyaan berikutnya, perlukah kolam berenang? Karena ternyata ini kolam berenang mempengaruhi suhu tubuh. Yang jelas badannya, bulunya, paruhnya, nostril itu lubang hidung. Lubang hidung itu kalau kemasukan kotoran, nah itu ambekannya ngap-ngapan bisa ambekan. Itu ternyata tidak ada karena setiap hari dia berenang bersih bulunya. Perilaku alami, kualitas telur khususnya untuk kerabang ini lebih baik pada yang ada kolamnya. Ya, kalau dia mengalami stres panas biasanya kerabangnya tipis. Ya, kemudian fertilitas pada yang ada kolam ternyata fertilitasnya lebih baik daripada yang tidak ada kolam. Silakan. Ini kolam berenang macam-macam, bisa dibuat dari semen atau beton, bisa menggunakan terpal, memanfaatkan bantaran sungai. Itu di daerah Cirebon, itu di sebelah kanan bawah itu bantaran sungai diberi pagar, atau mengalirkan saluran air ke dalam kandang. Tapi ini mesti hati-hati karena kita punya tetangga, mau tetangganya kelewatan kalene jengkel, itu kan jadi harus diperhatikan. Kemudian kepadatannya 1 meter persegi bisa untuk 10 ekor, kedalamannya 50 cm. Jangan lupa menjaga kebersihan air, menjaga lantai kandang, dan harus disediakan tempat bermalam dan bertelur yang kering dan hangat. Biasanya diberi alas, jerami, padi. Silakan. Ini pada sistem basah, wet system, dry system itu sistem kering. Penting tadi yang ngos-ngosan itu pada yang sistem basah tidak ada. Yang kering itu kurang lebih 36-70%. Ya, foraging itu menyabuti rumput itu enggak ada. Kemudian pruning yang di dish itu banyak pada yang pakai kolam. Yang kering hanya 1/3, yang itu 2/3, lebih banyak. Yang mandi lebih banyak yang pada kolamnya. Ya, yang renang ya jelas ada kolam berenang, yang ini tidak. Jadi ininya menunjukkan, ini tabel ini menunjukkan tingkah laku alami lebih baik pada sistem basah yang menggunakan kolam berenang. Oke, next. Nah, sekarang ganti cerita, suluke ganti. Sekarang pemasaran telur itik, Bapak Ibu sekalian, Indonesia salah satu negara dengan populasi itik petelur terbesar di dunia. Ini saya selalu dengung-dengungkan ke mahasiswa saya. Pada suka tiktokan, tapi kalau ditanya negara mana dengan itik petelur terbesar di dunia, tidak bisa jawab. Sampean mahasiswa mau tiktokan kok. Ini yang membanggakan kita penting. Yang terbesar itu Indonesia
Vietnam dan Thailand, 3 negara ini salib menyalip tiap tahun. Negara lain tidak ada, ya Eropa, Amerika semua kalah. Nah, populasinya berapa? 46 juta ekor lebih, itu data BPS terakhir. Produksi telurnya 269 berapa, berapa itu? Ton, ribu ton. Ya, banyak sekali, ya. Namun demikian, ini masih habis diserap pasar. Ya. Pasar domestik itu apa daya kesulitan jual telur bebek? Mboten nggih? Ada? Karena apa? Karena murah. Oh ya, oke. Itu kasus ini terjadi di Tegal. Setelah saya lacak, ternyata itu pakai apa namanya? Modalnya itu pinjem. Nah, store pakai ndok. Ya, peternak di Tegal itu, loh ini di Blitar aja sekian. Yang mana gua adol maring Blitar coba. Mana utang ke orang itu. Nah, mungkin di sini beda kita. Nggih. Jadi begini standar beli pedagang yang dari sini yang menyetor pakan itu berdasarkan tabel di Jawa Timur di Blitar gitu. Ini di sana cuma sekian, maka saya beli hanya sekian. Jadi terus terang saja misalnya ya, kan grade A, B itu 17. Kemudian grade yang C atau yang BK itu cuma 14. Ini berdasarkan sana kok ikut sini. Itu bagaimana petani harus berjuang kan gitu, Pak. Betul. Itu Mungkin bagaimana solusinya nanti. Ya ini mungkin ada dari Dinas Pertanian, barangkali nanti bisa pemerintah bisa mengatur itu. Ya, itu nanti bagaimana solusinya. Tapi yang penting kemandirian peternak itu nomor 1. Insya Allah nanti kalau mandiri ini. Kita lanjutkan dulu ya Pak, karena waktunya sudah hampir habis. Nah, mengapa pasarnya kok luas? Karena memiliki pangsa pasar yang khas. Mengapa begitu? Karena menu dari telur itik banyak sekali yang sudah kita membudaya di masyarakat kita, dan itu tidak bisa digantikan oleh telur unggas yang lain. Namanya telur asin kalau nggak warnanya biru ya wong malas itu, ya kan? Nah seperti itu kan nggak bisa, martabak dan seterusnya. Sehingga pangsa pasarnya sangat luas. Bagaimana dengan ekspor? Ini saya baca beberapa tulisan artikel itu mengatakan bahwa kita sebenarnya punya peluang yang besar untuk mengekspor telur itik, ya terutama negara-negara Jepang, Korea, Cina. Ya terakhir yang pernah saya dengar itu rencana wacana mau mengekspor bukan telur itik saja, tapi juga telur asin ke Arab Saudi, terutama pada musim haji, supaya nanti haji dari sini nggak usah ngumpet-ngumpet ke ndok bebek nang koper. Kalau konangan disita, jadi beli aja di sana. Ya, ini semua ada wacana seperti itu, dan ini terbuka kesempatan seperti itu. Yang penting itu memenuhi standar kualitas, berat, besar, ketebalan kerabang, ya, kemudian bebas kontaminasi bakteri, terutama di Indonesia itu bakteri yang paling banyak untuk bidang peternakan itu salmonella. Betul ya, ini ada dokter hewan di sini. Saya salah. Ya itu bebas itu, dan yang penting tidak mengandung risiko antibiotik. Antibiotik itu sekarang sudah dilarang. Dan ini sudah saya buktikan. Saya pelihara itik, saya beri antibiotik. Telurnya saya bawa ke sini, ke Wates sini, Balai Besar Veteriner. Tolong dicek ini, benar ada antibiotiknya. Itu juga tidak boleh. Kemudian ini WTO, World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Dunia, itu mensyaratkan kalau kita ingin menjual produk ternak, maka ternak yang dipelihara harus memenuhi syarat-syarat animal welfare. Begitu. Jadi tidak hanya telurnya saja, tapi bagaimana itik yang menghasilkan telur ini dipelihara, itu akan diteliti sebelum kita diizinkan untuk ekspor. Ya. Oleh karena itu, maka perlu adanya peran pemerintah, lembaga yang terkait untuk mendukung pelaku usaha dalam memfasilitasi pemenuhan standar ekspor dan perizinan yang
diperlukan. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir sekali, silakan. Kesimpulannya, ketersediaan kolam berenang berpengaruh terhadap animal welfare. Dan yang kedua, perlunya memperhatikan aspek animal welfare dalam pemeliharaan itik untuk bisa membuka peluang ekspor. Mekaten ingkang dapat saya haturkan, mohon maaf kalau ada kekurangannya, ada salah bicara. Monggo kita bisa berdiskusi, sekalian saya ngangsu kawruh dari panjenengan semua. Pangapunten, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama dengan Bapak Imam ya. Saya ingin menanyakan mengapa kesejahteraan itik petelur itu penting? Ya, kesejahteraan pada ternak itik atau dalam istilah umumnya animal welfare itu sangat penting karena ada beberapa hal aspek yang harus kita lihat. Pertama, secara biologis kesejahteraan itu menjadi kebutuhan kita agar bisa itik itu hidup normal, sehat. Karena dengan demikian kita berkeyakinan bahwa produk yang dihasilkan pun akan baik, sehat gitu ya. Itu dari aspek situ. Dari aspek kedua termasuk marketing, kemudian opini publik di masyarakat di akan datang, itu mereka sekarang mulai beralih dari cara-cara konvensional, kemudian lebih memilih produk-produk yang dihasilkan oleh ternak-ternak yang mengikuti kaidah-kaidah animal welfare. Jadi ini adalah peluang pemasaran tidak hanya di dalam negeri, bahkan peluang untuk ekspor. Karena salah satu syarat untuk bisa ekspor adalah bahwa ternak yang kita pelihara itu mengikuti kaidah animal welfare. Saya kira dua aspek itu yang perlu kita perhatikan dalam rangka menyangkut kesejahteraan itik petelur itu.